Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi kelas 7A Akuntansi Manajerial. Nama saya Nur Anisha. Saya Anggun Melisa Budiono. Saya Merika Amrani. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai rincian biaya, siklus produksi, serta laporan-laporan yang diperlukan, serta bagaimana penggunaan aplikasi Accurate di dalam perusahaan manufaktur pabrik es krim. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Hal pertama yang harus kita lakukan sebelum memulai produksi adalah membuat rincian biaya produksi. Dalam satu kali produksi, pabrik kami menghasilkan 15.000 unit es krim dengan rincian sebagai berikut. A. Rincian bahan baku dengan total keseluruhan sebesar Rp49.125.000. B. Rincian tenaga kerja selama 8 jam dengan jumlah 12 orang pekerja dengan total upah keseluruhan sebesar Rp1.736.000. C. Rincian BOP dengan total keseluruhan sebesar Rp10.496.800. Selanjutnya, untuk menentukan harga jual, kita harus membuat laporan harga pokok produksi selama 1 bulan. Berikut rinciannya. Pada rincian di atas menghasilkan harga pokok total sebesar Rp245.431.200 dengan harga pokok per unit sebesar Rp4.091, kemudian ditetapkan harga jual dengan margin 60% dan menghasilkan harga sebesar Rp6.545. Selanjutnya, ini adalah kalender produksi kami selama bulan November. Dalam 1 bulan, kami memproduksi es krim sebanyak 4 kali, yaitu pada tanggal 4, 11, 18, dan 25 November 2024. Selanjutnya kita masuk ke rincian gaji karyawan produksi dan rincian gaji karyawan kantor. Dengan jumlah karyawan produksi sebanyak 12 orang dan karyawan kantor sebanyak 7 orang. Selanjutnya kita masuk ke rincian mesin pabrik, peralatan bangunan, serta kendaraan yang digunakan beserta penyusutannya. Next, selanjutnya kita akan masuk ke transaksi selama 1 bulan. Dimulai dari pembelian kendaraan operasional, pembelian bahan baku, bahan penolong, penjualan tunai, penjualan kredit, pembayaran upah tenaga kerja, pembelian bahan bakar kendaraan operasional, pembayaran beban listrik dan air, pembayaran beban pajak penghasilan, serta penyusutan aktiva tetap. Setelah rincian transaksi yang sebelumnya telah dijelaskan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menginput transaksi ke dalam aplikasi akuntansi, yaitu Accurate. Yang pertama, membuat akun. Dalam membuat akun, kita harus membuka menu daftar akun dan klik baru, kemudian masukkan dan atur kriteria akun yang ingin dibuat, kemudian klik simpan. Yang kedua, kita masuk ke dalam transaksi penjualan. Di dalam penjualan, kita harus membuat faktur penjualan terlebih dahulu, kemudian menginput transaksi pesanan penjualan dan mengklik bagian atas untuk lanjut ke terima pembayaran dari pelanggan. Kemudian yang ketiga, untuk menginput transaksi pembelian, kita harus membuka menu pembelian, kemudian mengklik faktur pembelian dan memasukkan rincian pesanan pembelian. Kemudian jika pembelian dilakukan secara tunai, maka kita langsung mengklik tombol bayar pemasok. Yang keempat, untuk transaksi pembayaran biaya operasional, kita dapat memilih menu kas dan bank, kemudian klik pembayaran, dan memasukkan rincian pembayaran, lalu klik simpan dan tutup. Yang kelima adalah menginput transaksi penyusutan dengan mengklik menu buku besar, kemudian memilih bukti jurnal umum, kemudian memasukkan rincian penyusutan, lalu klik simpan dan tutup. Setelah semua transaksi telah diinput, maka akan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Untuk melihat laporan tersebut, dapat ditemukan di menu daftar laporan, kemudian pilih laporan yang diinginkan, dan masukkan periode laporan keuangan, maka otomatis laporan keuangan akan ditampilkan. Dari seluruh transaksi di atas, maka laporan yang dihasilkan adalah sebagai berikut.
Ini adalah laporan laba rugi standar dengan jumlah pendapatan sebesar Rp391.927.160,50. Kemudian jumlah laba kotor sebesar Rp146.467.160,50. Dan jumlah laba bersih setelah pajak sebesar Rp54.537.274,70. Kemudian, ini adalah laporan neraca indeks kontrol dengan jumlah aktiva dan pasiva sebesar Rp3.929.723.474,70. Saya Nurika Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus produksi es krim. Yang pertama, siapkan bahan baku yang diperlukan seperti susu cair, whipped cream, coklat, gula pasir, dan air yang sudah diproses oleh mesin RO. Selanjutnya, masukkan susu ke dalam mesin penetrasi susu agar bebas dari kotoran. Masukkan seluruh bahan baku ke dalam mesin pencampur homogenizer. Campuran yang sudah dihomogenisi didinginkan ke dalam aging tank selama 4 jam. Selanjutnya, bahan yang sudah dicampurkan dimasukkan ke dalam bed freezer, kemudian dicetak ke dalam mesin pencetak es krim. Setelah pembekuan awal es krim diberi stick. Selanjutnya, es krim yang sudah setengah beku dicampurkan dengan coklat yang sudah dicairkan. Setelah dicampurkan dengan coklat, es krim dipindahkan ke mesin hardening freezer agar menjadi lebih keras dan siap dikemas. Selanjutnya, es krim dikemas dengan mesin pengemas es krim sesuai dengan kemasan yang telah disediakan. Es krim yang sudah dikemas disimpan ke freezer penyimpanan dengan suhu 20 derajat Celcius. Kemudian, es krim siap dikirim ke distributor menggunakan truk pendingin.